Emas batangan sekarang lagi jadi incaran banyak orang. Gimana nggak jadi incaran coba? Selama bulan September sampai Oktober 2025 ini aja, harga emas udah naik sekitar 10%. Hype-nya tambah kencang setelah banyak influencer keuangan yang juga merekomendasikan buat segera beli emas batangan, mumpung harganya lagi naik. Atau mungkin malah keluarga atau teman dekat kita sendiri yang ngajak beli emas batangan. Orang sekarang mulai sadar kalau emas batangan bisa jadi tabungan yang berharga. Daripada nabung di bank kena biaya admin, kenapa nggak di emas aja yang harganya naik terus? Nah, dalam video ini, kita bakal ngebahas tentang kenapa harga emas belakangan naik, kenapa emas batangan yang jadi paling cocok buat investasi, dan juga kenapa tiap merek emas punya harga yang berbeda-beda. Jangan lupa like video ini, komen pendapatmu, share ke temenmu, dan subscribe channel Baiklah biar nggak ketinggalan bahasan menarik lainnya soal hal-hal yang kelihatannya biasa tapi ternyata krusial. Di bagian awal ini, yuk kita bahas singkat soal alasannya kenapa harga emas belakangan meroket. Ini penting buat kamu yang masih awam soal emas dan perannya sebagai penyimpan nilai, atau bahasa kerennya safe haven. Singkatnya, saat ekonomi goyah, inflasi naik, mata uang melemah, atau ketegangan geopolitik muncul, banyak investor lari ke emas. Paling enggak, ada 3 alasan besar kenapa harga emas selalu naik. Mulai dari melemahnya dolar Amerika Serikat, permintaan yang terus naik, dan produksi emas dunia yang tumbuh lambat. Jadi, kalau kamu dengar harga emas naik terus, itu bukan hype semata. Ada faktor lain yang jauh lebih besar. Misalnya, karena negara-negara mulai meningkatkan cadangan emasnya. Di Indonesia sendiri, masyarakat makin sadar kalau menabung emas bisa jadi pilihan investasi yang menarik. Coba deh lewat toko emas terdekat dari rumah kalian. Pasti lagi rame kan? Bahkan saking ramenya, beberapa orang sampai rela antri dari subuh biar kebagian. Emas sendiri punya banyak macam, mulai dari emas perhiasan, digital, sampai emas batangan. Jenis-jenis emas ini udah pernah kita bahas di video kita sebelumnya yang berjudul Kenali Jenis Emas Sebelum Investasi. Dan di video kali ini, kita bakal bahas khusus tentang emas batangan yang katanya paling cocok untuk investasi. Emang bener ya kayak gitu? Ada beberapa alasan kenapa emas batangan lebih cocok sebagai instrumen investasi dibandingkan jenis emas lainnya, terutama emas perhiasan. Yuk kita breakdown satu persatu. Pertama, kadar emasnya lebih murni. Biasanya emas batangan ini punya tingkat kemurnian yang tinggi, yaitu 24 karat, atau setara dengan 99,9%. Artinya, emas jenis ini punya campuran logam lain yang sangat sedikit. Yang kedua, emas batangan punya pilihan ukuran yang variatif. Kamu bisa beli emas batangan mulai dari 0,1 gram sampai 1 kilogram. Jadi, bisa disesuaikan dengan modal yang kamu punya. Yang ketiga, emas batangan relatif lebih mudah dijual kembali di banyak toko atau di unit resmi. Ini penting kalau suatu saat kamu harus jual emas karena butuh duit yang cepat. Yang terakhir, harga emas batangan bergantung sama harga emas global. Jadi, kalau harga emas global naik, harga emas batangan juga bakal naik. Begitu juga sebaliknya. Ini bikin kita sebagai konsumen gampang kalau mau ngecek perkiraan harga beli atau jual emas di hari itu. Setelah tahu karakteristik emas batangan, kalian juga perlu tahu kalau ada berbagai merek emas batangan yang beredar di Indonesia. Ada 3 merek yang paling terkenal. Ada Antam, UBS, dan Galeri 24. Sama kayak HP, tiap merek atau brand punya karakteristik dan plus minusnya masing-masing. Yang pertama ada Antam, yang diproduksi sama PT Aneka Tambang. Emas Antam ini jadi market leader, banyak dipercaya, dan punya keunggulan global. Soalnya, emas Antam udah dapat pengakuan global dari London Bullion Market Association atau LBMA. Keuntungannya, kita bisa jual produk Antam di negara manapun, nggak cuma di Indonesia aja. Emas Antam tersedia mulai dari ukuran 0,5 gram sampai paling besar 1 kilogram.
Kamu bisa membeli emas Antam di outlet resmi mereka, e-commerce, atau aplikasi penyedia layanan investasi emas. Merek yang kedua adalah UBS, yang diproduksi sama PT Untung Bersama Sejahtera. Sama kayak Antam, emas batangan UBS juga punya kadar emas 99,9%. Bedanya, sertifikasi emas UBS masih bersifat nasional dan bukan LBMA. Untuk emas UBS, pecahan emas paling kecil ada di 4 gram. Sertifikatnya berbentuk kertas, di mana emas terlaminasi di dalamnya menyerupai bentuk SIM card. Untuk pecahan di atas 5 gram, UBS mengeluarkan sertifikat berbentuk kertas hologram yang terpisah dengan emasnya dan bisa dikeluarkan dari kemasan plastik sehingga bisa dipegang secara langsung. Emas UBS bisa kamu beli di Pegadaian, situs resmi UBS, dan toko online. Terakhir, ada Galeri 24 yang diproduksi sendiri sama PT Pegadaian. Sama kayak UBS, emas Galeri 24 cuma dilengkapi sama sertifikat resmi dari Pegadaian dan bukan LBMA. Kalau tertarik, kamu bisa beli emas ini di outlet Galeri 24 yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Kamu bisa beli secara online lewat situs web, aplikasi resmi, dan official store mereka di marketplace. Secara harga, emas Antam emang lebih mahal daripada UBS dan Galeri 24. Wajar aja, soalnya Antam punya sertifikat LBMA yang udah diakui internasional, sehingga punya nilai jual yang lebih tinggi di pasar global. Nah, setelah tahu informasi ini, terus kita harus ngapain? Di awal, cek modal kamu berapa, dan belilah emas sesuai kemampuanmu. Jangan beli emas pakai pay later ya, tapi pakailah uang dingin yang emang nggak kepake untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau udah, pilih merek emas apa yang mau kamu beli. Kalau kamu pilih Antam, maka siapkan kocek yang lebih tinggi. Kalau pilihanmu brand alternatif kayak UBS atau Galeri 24, dengan harga yang lebih terjangkau, ya nggak masalah juga. Apalagi kalau modalmu belum besar atau emang mau mulai dari kecil dulu. Pastikan kamu beli dari penjual resmi, dan jangan lupa cek sertifikat serta kemasan untuk hindari barang palsu. Nah, oke. Kesimpulannya, emas batangan sekarang semakin populer bukan hanya karena hype semata, tapi karena faktor ekonomi global yang bikin banyak orang mencari tempat aman untuk nilai kekayaan mereka. Dengan tahu alasan kenapa harga emas naik, kenapa emas batangan cocok sebagai instrumen investasi, dan paham perbedaan brand macam Antam, UBS, dan Galeri 24, kamu jadi lebih siap dan cerdas sebelum akhirnya beli emas pertamamu. Perlu diingat, emas cenderung kurang memberi imbal hasil tinggi dibanding aset lain kayak saham, reksadana, atau obligasi. Artinya, emas sebaiknya diperlakukan sebagai salah satu komponen dalam portofolio investasi, bukan satu-satunya. Diversifikasi jadi penting supaya keuanganmu tetap seimbang. Ada instrumen yang stabil seperti emas, tapi juga ada aset produktif yang bisa bertumbuh di jangka panjang. Kalau ada info lain yang terlewat, tulis di kolom komentar ya. Kalau kamu ngerasa video ini bikin kamu ngerti sesuatu yang sebelumnya kelihatan rumit, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke temenmu. Dan tentu aja, subscribe ke channel Baiklah biar kamu nggak ketinggalan pembahasan-pembahasan penting lainnya.